Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, untuk kesempatan di minggu yang sekarang kita masih diberikan kesehatan. Setiap kaki yang kita langkahkan selalu mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran di minggu yang sekarang kita akan membahas mengenai bentuk dari logaritma. Ya, ini adalah bahasan terakhir dari bab yang pertama. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai bentuk pangkat, akar, dan sekarang kita akan membahas bentuk dari logaritma. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk minggu yang sekarang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan amin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk bahasan logaritma itu sebenarnya masih ada keterkaitan antara akar dan otomatis ada keterkaitannya juga dengan pangkat. Nah, untuk lebih efektifnya lagi, kita masuk ke bahasan yang sebenarnya dari logaritma itu seperti apa, gitu ya. Nah, untuk pengertiannya, pengertiannya adalah untuk nilai A lebih dari 0 dan A sendiri juga bukan tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0 serta N adalah elemen dari bilangan rasional. Maka berlaku A log B sama dengan N, atau di mana A pangkat N itu sama dengan B. Jadi ini adalah bentuk kebalikannya, begitu ya. Kebalikan dari antara pangkat dengan logaritma. Kalau logaritma itu bentuknya A log B sama dengan N. Nah, kalau pangkat adalah A pangkat N sama dengan B yang ada di sini. Nih, jadi kalau misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4, begitu ya, maka ini sama saja dengan 2 log 4 sama dengan 2 ya. Nah, dengan pernyataannya adalah A disebut bilangan pokok, kemudian B-nya yang di sini adalah disebut dengan bilangan numerus, kemudian N-nya adalah yang disebut dengan hasil logaritma. Tapi kalau di pangkat, A tetap adalah bilangan pokoknya, kemudian B-nya di sini kalau di logaritma sebagai numerus, kalau dipangkat sebagai hasil dari pemangkatannya, dan N-nya adalah bentuk pangkatnya, gitu ya. Itu kebalikan antara bentuk logaritma dan bentuk pangkat. Nah, berlaku sifat-sifat logaritma seperti yang ada di depan kalian, gitu ya. Nah, untuk sifat dasarnya A log A sama dengan 1, karena berlaku A pangkat 1 atau setiap bilangan yang dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, gitu ya. Kemudian A log 1 sama dengan 0, karena apa? Setiap bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah bilangan 1, atau hasilnya adalah 1, begitu ya. Dan log 10 adalah 1, kemudian kalau hasilnya 2 berarti log 100, karena ini adalah bentuk dari pemangkatan. Keterangannya, jika A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Ya, ini untuk bentuk dasar sifat dari logaritma. Kemudian untuk sifat selanjutnya, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ini bisa berkebalikan begitu. Ya, sama dengan pangkat, ketika pangkat dikali sama dengan pangkat ditambah, ini pun sama ya. Ketika log dikali sama dengan log ditambah. Nah, kebetulan kalau untuk di logaritma tersebut ini bisa dibulak-balik begitu ya untuk dua sifat yang ada di sini nih. Nah, ya. Jadi log kali sama dengan log tambah, atau log tambah juga sama dengan log dikali. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, log dibagi sama dengan log dikurang, atau log dikurang juga sama dengan log dibagi, gitu. Yang penting bilangan pokoknya, nah di sininya sama begitu ya, syaratnya seperti itu. Jadi ini dua sifat ini yang sering muncul di dalam keterangan-keterangan sebuah soal dari logaritma, gitu. Dan untuk sifat yang kedua, A log B sama dengan N, maka pangkat N-nya di sini kita pindahkan ke depan menjadi N dikali A, maaf ini maksudnya adalah sebuah perkalian, N dikali A log B. Jadi bilangan pangkat di sininya yang N-nya tersebut akan berubah menjadi sebuah bilangan asli, begitu ya. Begitupun yang selanjutnya,
A pangkat M, jadi bilangan pokoknya ada pangkat, kemudian si B nya juga di sini numerusnya maksudnya ini mempunyai pangkat lagi ya, dua-duanya mempunyai pangkat, maka di sini pangkat numerus dibagi dengan pangkat yang ada di bilangan pokok menjadi N per M yang dikalikan A log B begitu. Kemudian di sini untuk sifat yang ketiga A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Ini dari mana Pak? Nah ini kalau secara efektifnya ketika numerus dikalikan dengan bilangan pokok yang selanjutnya kan sama tuh. Jadi kita coret dengan alasan kita langsung saja. Nah tersisa A dengan C ya. Jadi bilangan yang sebelumnya dengan bilangan yang terakhir. Maka ketika A log B dikalikan B log C akan menghasilkan A log C. Berapapun itu perkaliannya. Yang penting numerus dengan bilangan pokoknya sama ya, dengan bentuk sistem dari sebuah perkalian. Kemudian sifat selanjutnya A yang dipangkatkan dengan A log B. Nah ini hasilnya adalah sama dengan B. Jadi di sininya ini juga sama sistemnya, sistem penyederhanaan, sistem coret begitu ya. Nah ini juga sama A pangkat N yang dipangkatkan A log B begitu, maka hasilnya pun akan menjadi sama dengan B ya. Jadi hasil dari numerus tersebut begitu. Ini beberapa sifat yang ada di logaritma, sebenarnya masih ada masih banyak begitu ya. Ini maksudnya lebih simpelnya, kurang lebih sifat-sifat yang di logaritma itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya pembuktian dari sifat logaritma, ini pembuktian dari sifat yang kedua ya, ketika log dikali sama dengan log ditambah A log B kali A log B kali C. Nah ini sama saja dengan A log B ditambah A log C. Nah penjabarannya kurang lebih seperti ini. 2 log 4 kali 8 ini sama saja dengan 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah pertanyaan selanjutnya, 2 log 4 itu kan sama saja 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Nah 2 yang dipangkatkan 2 itu maka hasilnya adalah sama dengan 4. Begitupun yang 2 log 3 2 log 8, 2 pangkat berapa kalau kita jabarkan sehingga hasilnya adalah sama dengan 8, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3. Nah 2 log 4 itu sama dengan 2 log 8 itu sama dengan 3, maka hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu. Kemudian untuk yang pembuktian yang selanjutnya, log dibagi A log B per C, ini sama saja dengan A log B dikurangi A log C, dimana untuk penjabarannya adalah masih sama dengan angka yang di atas, cuman kita ganti aja gitu ya. 2 log 8 dibagi 4, penyusunannya yang agak sedikit berbeda gitu ya. Maka ini sama saja dengan 2 log 8 dikurangi 2 log 4. Nah kita tahu tadi 2 log 8 itu sama dengan berapa? 3, ambil cepat aja sih sebenarnya gitu ya. Kemudian 2 log 4 juga sama dengan 2. Nah ini kan 3 dikurangi 2 sama dengan 1 gitu ya. Pokoknya pengertian dari sebuah pangkat ke logaritma atau logaritma ke sebuah pangkat ini sama saja dengan pembolak-balikannya gitu ya. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, nah ini juga sama 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8 gitu. Itu untuk 2 sifat yang ada di sifat yang di atas ya. Kemudian untuk sifat selanjutnya A log B pangkat N, ini sama saja dengan N yang dikalikan A log B. Nah kita jabarkan di sini 2 log 16 sama dengan 2 log 16 pangkat 3. Nah maka 3 nya tersebut kita pindahkan, asalnya bentuk pangkat dari numerus tersebut menjadi sebuah bilangan asli ya, bilangan asli yang tidak ada hubungannya dengan logaritma tersebut. Kemudian 3 dikali 2 log 16, 2 log 16 itu sama dengan berapa? Nah ini kalau kita jabarkan 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Nah kita tahu bahwa 2 pangkat 4 itu nilainya sama dengan 16, maka 2 log 16 itu sama dengan 4. Nah kalau kita jabarkan selanjutnya 3 kali 4 sama dengan 12 gitu. Kemudian sifat yang selanjutnya, sifat yang keempat, kelanjutan dari sifat yang ketiga, A pangkat N dikali A pangkat N log B pangkat M. Nah ini sama saja dengan pangkat numerus tersebut dibagi pangkat dari bilangan pokoknya. Maka di sini M dibagi N dikali A log B begitu ya. Nah kalau kita jabarkan di sini 2 pangkat 2 dari log 8 pangkat 4, maka di sini 4 di sini membagi 2 yang ada di sini ya. Jadi 4 yang ada di pangkat 8 membagi 2 yang ada di pangkat 2 tersebut. 4 dibagi 2 yang dikalikan 2 log 8. 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian 2 log 8. Nah, soal yang tadi berapa? 2 pangkat 8 itu adalah sama dengan 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Itu untuk
contoh pembuktian dari sebuah sifat yang ada di logaritma ya. Masih banyak ya yang lainnya pembuktiannya. Kita ambil sifat-sifat yang memang sering muncul aja dulu begitu ya. Kemudian untuk A log B sama dengan 1 per B log A. Nah ini boleh, ini sama seperti pangkat, merubah dari pangkat positif menjadi pangkat negatif. Ini pembolak-balikan gitu ya. Ketika A log B itu bisa diubah menjadi B log A. Yang penting ini menjadi sebuah bentuk pecahan. Nah ini juga tadi sama pembuktiannya ya, yang tadi dijabarkan begitu. Nah ini untuk pola sifat yang tadi ya. Nah, ini 2 log 5 kali 5 log 4 kali 4 log 8 ya, hasilnya adalah sama dengan 2 log 8. Jadi berapa 2 log 8 itu tadi? Sama dengan 3 gitu ya. Kemudian A log B, maaf, A pangkat log A log B itu sama dengan B, ini sama saja dengan 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 3 ya. Kemudian untuk yang selanjutnya A log B sama dengan, ini bisa diubah dari A log B sama dengan nomor sifat nomor 5, maksudnya kalau ini dibuat pecahannya seperti ini, kalau ini masih jadi A dengan B nya itu dari bilangan asli, maaf, bilangan pokok dan numerusnya akan berubah menjadi sama-sama numerus dengan keterangan ini menggunakan bilangan n-nya ya. Jadi bilangan n-nya tersebut kategorinya mungkin bilangan permisalan ya, secara acak gitu. Nah, kemudian itu untuk penyebarannya lebih simpel sebenarnya. Yang terakhir, untuk lebih efektif seperti biasa, kalau ada contoh soal berarti ada latihan soalnya gitu ya. Nah, untuk latihan soalnya kalian bisa coba kerjakan. Ini sudah Bapak buat. Insya Allah tidak ada perbedaan secara signifikan gitu ya. Sifat-sifatnya sama, cuman yang berbeda itu adalah penjabaran dari angkanya gitu ya. Untuk latihan soalnya ada 4 nomor di sini. Untuk nomor 1 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, berarti ya silakan buat ya seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2 bilangan pokoknya berbeda, tapi ternyata ada kesamaan dari sifat yang mana gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 3 2 log 25 dikali 5 log 4 ya. Kemudian nomor 4 2 log 2 akar 2 ditambah 2 log 2 akar 2. Nah, ini pun sama, ada hubungannya atau ada keterkaitannya bahwa akar itu bisa diubah menjadi bentuk pangkat pecahan ya, seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini atau pertemuan untuk di minggu ini. Ini sebagai mungkin penutup yang mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kalau misalnya masih ada yang masih belum paham mengenai bentuk log, Bapak akan sampaikan untuk sifat yang lainnya di bentuk logaritma tersebut. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik dan kalian bisa mengulangnya kembali kalau misalnya memang belum paham gitu ya. Untuk kita tutup saja mungkin dari Bapak untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asik, gak usah panik.